Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 1, mata kuliah praktik dan pelaporan bisnis berkelanjutan kelas O. Pada presentasi kali ini kami akan memaparkan mengenai analisa terkait dengan rencana strategi dan rekomendasi ESG, China Airlines dan Garuda Indonesia. Anggota kelompok 1 terdiri dari Hikmawati Mulia dengan NIM akhir 098, Nurina Diandra dengan NIM akhir 173, Kamilia Zahra dengan NIM akhir 206, Fatih Kamila dengan NIM akhir 207, dan Alfred Parenggian dengan NIM akhir 247. Baik, materi pertama yang akan kami bahas yaitu strategi ESG perusahaan China Airlines yang meliputi framework ESG, ESG Materiality Topics or Metrics, dan ESG Roadmap. Baik, kali ini saya akan menjelaskan kerangka kerja strategi keberlanjutan China Airlines dan bagaimana strategi ini terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs. Nah, yang pertama ada safety atau keamanan. Nah, arahnya kemana? Arahnya ke keamanan penerbangan atau pelatihan. Nah, China Airlines ini menempatkan keamanan penerbangan dan pelatihan sebagai prioritas utama. Nah, hal ini berkaitan langsung dengan 3 SDGs, yaitu SDG 4, SDG 3, 4, dan 5. SDG 3 yaitu kesehatan yang baik dan kesejahteraan karena menjaga keamanan penerbangan berkontribusi terhadap kesehatan dan kesejahteraan. Lalu SDG 4 yaitu pendidikan berkualitas melalui pelatihan berkelanjutan bagi staf. Lalu ada SDG 5 yaitu kesetaraan gender dengan memastikan pelatihan yang setara untuk semua gender. Lalu yang kedua ada governance tata kelola. Arahnya yaitu ke bakat atau pengaruh. Nah, tata kelola yang baik ini mencakup pengembangan bakat dan pengaruh dalam perusahaan. Ini terkait dengan 5 SDGs. Langsung saya sebutkan ada SDG 8, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan pekerjaan yang baik. Lalu ada SDG 9, yaitu industri inovasi dan infrastruktur dengan inovasi dalam tata kelola. Lalu ada SDG 10, mengurangi ketimpangan dengan kebijakan tata kelola yang inklusif. Lalu ada SDG 12, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab dalam manajemen sumber daya. Dan yang terakhir ada SDG 16, perdamaian keadilan dan kelembagaan yang kuat dengan membangun sistem tata kelola yang adil. Nah, lalu yang ketiga ada fleet and network atau armada dan jaringan. Arahnya ke efisiensi atau transportasi hijau. Nah, efisiensi dalam armada dan jaringan serta transportasi hijau berkaitan dengan 4 SDGs. Yang pertama ada SDG 7, yaitu energi yang terjangkau dan bersih dengan penggunaan energi yang efisien. Lalu ada SDG 13, aksi iklim dengan mengurangi emisi karbon. Lalu ada SDG 14, ekosistem lautan dengan transportasi yang ramah lingkungan. Lalu ada SDG 15, ekosistem daratan dengan meminimalkan dampak lingkungan. Selanjutnya yaitu ada products and service atau produk dan layanan, arahnya ke manfaat bersama atau teknologi. Nah, produk dan layanan yang berfokus pada manfaat bersama dan teknologi ini terkait dengan 3 SDG. Yang pertama SDG 8, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi dengan inovasi produk yang menciptakan lapangan kerja. Lalu ada SDG 12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab melalui produk yang ramah lingkungan. Lalu SDG 17, kemitraan untuk mencapai tujuan dengan kolaborasi untuk inovasi. Lalu ada grup bisnis atau bisnis grup. Nah, arahnya ke multi merek atau kemitraan. Nah, bisnis grup yang mengedepankan multi merek dan kemitraan ini terkait dengan 4 SDG. Yang pertama SDG 8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. SDG 10, mengurangi ketimpangan melalui kemitraan yang inklusif. SDG 12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. SDG 17, kemitraan untuk mencapai tujuan dengan kolaborasi antar merek. Yang terakhir ada brand awareness atau kesadaran merek. Nah, arahnya ke merek lokal atau aksesibilitas, yaitu meningkatkan kesadaran merek lokal dan aksesibilitas terkait dengan 2 SDG. Yang pertama ada SDG 3, yaitu kesehatan yang baik dan kesejahteraan dengan meningkatkan kesadaran merek yang mendukung kesehatan. Lalu yang terakhir ada SDG 8,
yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi melalui dukungan terhadap merek lokal. Nah, dengan demikian, setiap strategi keberlanjutan yang diterapkan oleh China Airlines ini secara langsung berkontribusi pada pencapaian SDG yang telah ditetapkan oleh PBB melalui implementasi strategi ini. China Airlines tidak hanya berfokus pada keberlanjutan internal, tetapi juga berkomitmen untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan secara global. Nah, selanjutnya yaitu ada analisis penyajian ESG framework dari China Airlines. Nah, untuk struktur dan komponen dari ESG Framework China Airlines itu, yang pertama ada kejelasan dan keteraturan. Nah, ESG Framework China Airlines ini disajikan secara visual dalam diagram yang jelas dan teratur dengan setiap komponen ESG, Safety, Governance, Fleet and Network, Products and Service, Group Business, Brand Awareness ini disorot dengan warna yang berbeda. Lalu keterkaitan dengan SDGs, diagram menghubungkan setiap komponen ESG dengan SDGs terkait menggunakan garis penghubung sehingga memudahkan pembaca untuk memahami bagaimana setiap aspek ESG ini mendukung tujuan global. Nah, untuk kekuatan penyajiannya, visualisasi yang jelas. Nah, diagram yang menggunakan warna dan garis penghubung memberikan tampilan yang jelas dan memudahkan pembaca untuk melihat hubungan antara inisiatif ESG dan SDGs. Lalu ringkas dan fokus. Jadi meskipun visual penyajiannya ini tetap ringkas dan fokus, pada poin-poin utama ini membuat informasi mudah dipahami dalam satu pandangan. Nah, untuk kelemahan penyajiannya itu yaitu kurangnya detail tertulis. Jadi meskipun visualisasinya ini membantu, diagram ini tuh tidak memberikan detail yang rinci tentang implementasi atau dampak spesifik dari setiap inisiatif ESG. Nah, pembaca mungkin ini memerlukan informasi tambahan untuk memahami secara mendalam. Nah, kesimpulannya penyajian ESG framework yang menggunakan visualisasi ini memberikan tampilan yang jelas dan mudah dipahami, tetapi mungkin memerlukan penambahan detail tertulis untuk pemahaman yang lebih mendalam. Nah, untuk rekomendasinya, untuk China Airlines yaitu mempertahankan penggunaan visualisasi untuk kejelasan, namun menambahkan lebih banyak detail tertulis dalam laporan untuk menjelaskan implementasi dan dampak dari inisiatif ESG-nya. Seperti itu. Untuk materi selanjutnya terkait ESG Materiality Topics Matrix akan dijelaskan oleh saya, Nurina Diandra Safira dengan 3 digit NIM terakhir 173. Jadi China Airlines mengevaluasi isu-isu yang dianggap material atau penting berdasarkan dampaknya terhadap ekonomi, lingkungan, dan tantangan sosial lainnya dengan mematuhi prinsip-prinsip utama dalam standar keterlibatan pemangku kepentingan AA1000 atau SES dan menggunakan prinsip-prinsip pelaporan standar GRI untuk memastikan akurasi, keseimbangan, kejelasan, perbandingan, kelengkapan, konteks keberlanjutan, ketepatan waktu, dan verifikasi dalam penilaian mereka. Dalam konteks China Airlines-nya, ini materiality analysis digunakan sebagai dasar untuk merencanakan strategi pengembangan keberlanjutan. Jadi hal ini memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi dengan tepat isu-isu yang paling penting bagi pemangku kepentingan utama mereka. Jadi ada beberapa step. Yang pertama, analyze the organization. Yang kedua, identify actual and potential impact. Yang ketiga, evaluate the significance of impact. Yang keempat, set priorities for the most significant impact. Jadi, step-step ini itu mengacu pada proses sistematis di mana perusahaan memahami, mengevaluasi, dan menetapkan prioritas terhadap isu-isu yang dianggap penting, paling penting dalam konteks keberlanjutan mereka. Jadi ini tidak hanya berfokus pada identifikasi dampak, tetapi juga pada respon yang sesuai terhadap pemangku kepentingan dan strategi pembangunan keberlanjutan yang berbasis pada analisis tersebut. Disajikan 2022 Materiality Analysis Matrix, ada negative impact dan juga positive impact. Jadi China Airlines ini mengidentifikasi, menilai, dan menyesuaikan peringkat isu-isu material berdasarkan dua aspek, sesuai dengan prinsip-prinsip pelaporan untuk isu-isu material dalam GRI 2021. Sumbu X itu menunjukkan tingkat dampak termasuk dampak negatif dan pengaruh positif. Sumbu Y menunjukkan probabilitas terjadinya. China Airlines mengidentifikasi 3 topik material dengan dampak positif,
4 topik sekunder dan 3 topik yang memerlukan pemantauan keberlanjutan, serta 3 topik material dengan dampak negatif, 5 topik sekunder, dan 3 topik yang memerlukan pemantauan keberlanjutan. Jadi total ada 21 topik material ditempatkan pada matriks material dengan topik material diberi label merah dalam laporan keberlanjutan China Airlines. Selanjutnya disajikan importance of changes in material topics for 2022. Jadi kesimpulan dari kedua gambar ini, tata kelola keberlanjutannya, China Airlines memiliki struktur tata kelola yang kuat untuk mengawasi dan mengelola upaya keberlanjutannya. Struktur ini termasuk komite keberlanjutan yang dipimpin oleh CEO dan tim keberlanjutan yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan program keberlanjutan sehari-hari. Jadi pencapaian keberlanjutannya, China Airlines telah mencapai beberapa kemajuan signifikan dalam upaya keberlanjutannya, termasuk yang pertama, mengurangi emisi karbon sebesar 15% dari tahun 2015 hingga 2022, meningkatkan tingkat daur ulang limbahnya sebesar 20% dari tahun 2015 hingga 2022. Dan yang ketiga, meningkatkan jumlah karyawan yang berpartisipasi dalam program pelatihan keberlanjutan sebesar 30% dari tahun 2015 hingga 2022. Next, tujuan keberlanjutan masa depan. Yang pertama adalah mencapai emisi karbon nol bersih pada tahun 2050. Yang kedua, meningkatkan tingkat daur ulang limbah hanya 50% pada tahun 2030. Dan yang ketiga, meningkatkan jumlah karyawan yang berpartisipasi dalam program pelatihan keberlanjutan hingga 50% pada tahun 2030. Jadi kesimpulannya, China Airlines ini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap keberlanjutan dan mendemonstrasikan kemajuan yang signifikan dalam berbagai bidang, termasuk pengurangan emisi karbon, peningkatan daur ulang limbah, dan pengembangan karyawan. Perusahaan memiliki target ambisius untuk masa depan dan berpotensi menjadi pemimpin dalam industri penerbangan dalam hal keberlanjutan. Selanjutnya, fokus keberlanjutan pada masa depan. Jadi China Airlines telah menetapkan beberapa tujuan keberlanjutan ambisius untuk masa depan, termasuk yang pertama, seperti yang disebutkan tadi, yang pertama adalah emisi karbon nol bersih. Mencapai emisi karbon nol bersih pada tahun 2050 melalui berbagai strategi seperti penggunaan bahan bakar penerbangan berkelanjutan dan peningkatan efisiensi operasional. Dan yang kedua, pengelolaan limbah yang lebih baik, meningkatkan tingkat daur ulang limbah hingga 50% pada tahun 2030 dan menerapkan strategi pengurangan limbah yang komprehensif. Dan yang ketiga, pengembangan karyawan berkelanjutan, meningkatkan partisipasi karyawan dalam program pelatihan keberlanjutan hingga 50% pada tahun 2030 dan menciptakan budaya kerja yang berkelanjutan. Nah, untuk pembahasan kali kali ini terkait dengan ESG roadmap China Airlines. Ini untuk task force cross-banding SDGs-nya. Yang pertama yang terkait dengan foundation of sustainability, diantaranya terdiri dari governance and business integrity. Yang kedua yang terkait dengan financial performance. Yang ketiga terkait dengan fleet development and innovation. Untuk objektif yang pertama ini terkait dengan pencapaian 100% tugas keberlanjutan pada tahun tersebut dan menetapkan rencana peningkatan kesejahteraan karyawan. Untuk illustration of progress-nya tercapai. Untuk key result and performance-nya, memberikan pelatihan kesadaran CSR kepada karyawan dan menambahkan khusus online wajib bagi karyawan baru. Lalu untuk objektif selanjutnya ini terkait dengan menerapkan mekanisme operasional untuk SDGs. Untuk illustration of progress ini tercapai untuk key result and performance-nya. Salah satunya ini terkait dengan meninjau SDGs untuk setiap gugus tugas secara bergiliran. Nah, untuk task force cross-banding SDGs yang selanjutnya ini terkait dengan trust yang terdiri dari customer satisfaction, yang kedua information security, yang ketiga flight safety management, yang keempat privacy management. Untuk objektifnya ini menerapkan sistem manajemen data pribadi sesuai dengan GDPR dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Untuk illustration of progress-nya tercapai. Untuk key result and performance-nya salah satunya ini terkait dengan membuat sistem manajemen informasi pribadi. Nah, untuk objektif selanjutnya ini terkait dengan meningkatkan kepuasan pelanggan pelayanan kargo hingga 88%. Untuk illustration of progress-nya ini tercapai untuk key result and performance-nya kepuasan pelanggan layanan kargo sebesar 89,5% pada tahun 2022. Hal ini meningkat sekitar 1,5%. Untuk objektif selanjutnya yang ini terkait dengan terus berpartisipasi dalam organisasi penerbangan dan meningkatkan pengaruh. Untuk illustration of progress-nya ini tercapai
Untuk key result and performance-nya, China Airlines ini menghadiri 13 pertemuan organisasi penerbangan internasional dan seminar keselamatan penerbangan domestik secara langsung atau melalui konferensi video atau telepon. Nah, untuk objektif yang selanjutnya ini terkait dengan memperkuat promosi budaya yang adil. Nah, untuk illustration of progress ini tercapai untuk key result and performance-nya salah satunya yang ini terkait dengan China Airlines ini menyelenggarakan kursus daring e-learning untuk membangun budaya yang adil sesuai dengan rekomendasi dalam evaluasi budaya keselamatan tahun 2020 guna menciptakan budaya keselamatan yang positif. Nah, untuk objektif yang selanjutnya ini terkait dengan mengoptimalkan prosedur operasi internal dan mekanisme pelayanan pelanggan. Untuk illustration of progress ini tercapai untuk key result and performance-nya. Yang pertama ini terkait dengan terus mempromosikan otomatisasi proses robotik dan aplikasi terkait. Yang kedua ini terus mengoptimalkan lembut layanan pelanggan untuk menjawab pertanyaan. Nah, untuk melanjut dari pembahasan yang tadi yang terkait dengan ESG roadmap, yang selanjutnya ini terkait dengan task force corresponding SDGs untuk human resource yang terdiri dari yang pertama attracting, cultivating, and retaining talent. Yang kedua ini terkait dengan labor relation and communication. Yang ketiga ini terkait dengan occupational safety and health. Untuk objektif yang pertama ini terkait dengan mengorganisir 4 seminar ahli yang memberikan kesempatan untuk jaringan lintas disiplin internal. Untuk illustration of progress-nya ini tercapai untuk key result performance ini karena dampak pandemi yang berlanjutan pada tahun 2022. China Airlines ini hanya menyelenggarakan 3 seminar ahli pada tahun 2022 sebanyak 722 orang menghadiri acara tersebut. Namun China Airlines ini telah menyelenggarakan 7 sesi dari tahun 2021 hingga 2022. Dan China Airlines ini siap untuk menyelesaikan tujuan jangka pendek dengan menyelenggarakan 8 seminar ahli untuk tahun 2021 hingga 2023. Nah, untuk objektif selanjutnya yang terkait dengan membangun kumpulan talenta manajemen penerbangan China Airlines. Untuk illustration of progress ini tercapai untuk result and performance-nya, yakni mengoptimalkan kumpulan bakat untuk berbagai tingkatan manajemen dan mekanisme pelatihan terkait untuk mengembangkan bakat bagi perusahaan dalam jangka panjang dan meletakkan dasar untuk mewariskan pengetahuan dan pengalaman. Untuk objektif yang selanjutnya yang terkait dengan presentasi manajemen perempuan mencapai 24,5%. Untuk illustration of progress ini terlampaui. Untuk key result and performance-nya, presentasi manajemen perempuan meningkat menjadi 28,46% pada tahun 2022. Untuk task force corresponding SDG yang selanjutnya terkait dengan cooperation, yakni membahas terkait dengan sustainable supply chain management. Untuk objektif yang pertama yang terkait dengan mempertahankan skor SAK pada 87 poin. Untuk ilustrasi progresnya ini tercapai. Untuk key result improvement-nya, pertama 5 pasok berisiko tinggi diidentifikasi dalam kuesioner penilaian mandiri keberlanjutan pada tahun 2022. Nah, untuk skor tahunan rata-ratanya adalah 82 pada tahun 2022. Berarti ini naik 5 poin sejak tahun sebelumnya. Nah, untuk objektif selanjutnya terkait dengan mengoptimalkan manajemen risiko untuk rantai pasokan yang berkelanjutan. Menerapkan SEG dan mengaudit 30% pemasok penting tingkat 1. Untuk illustration on progress-nya ini tercapai. Untuk salah satu result and performance-nya ini terkait dengan memenuhi target audit terhadap 78% dari 56 pemasok utama tingkat pertama pada tahun 2022. Nah, untuk task force prospering SDG selanjutnya terkait dengan environment. Yang pertama terkait dengan climate change mitigation and adaptation. Yang kedua terkait dengan energy management. Yang ketiga terkait dengan environmental protection, benefit and resource management. Yang keempat terkait dengan green service and sustainable catering. Nah, untuk objektifnya ini terkait dengan meningkatkan efisiensi bahan bakar penerbangan tahunan sebesar 1,5% berdasarkan operasi penerbangannya. Untuk illustration of progress-nya ini tidak tercapai. Nah, salah satu key result dari performance-nya yakni mempertahankan posisi terdepan di antara maskapai penerbangan Asia Pasifik dengan efisiensi bahan bakar sebesar 0,2409 ton per 1000 RTK. Nah, untuk objektif yang selanjutnya terkait dengan pengurangan emisi karbon dari operasi darat sebesar
39% dibandingkan dengan tahun 2009. Nah, untuk illustration of progression yang ini tercapai untuk key result and performance-nya salah satunya ini terkait dengan mengurangi emisi karbon dalam operasi darat sebesar 43% dibandingkan tahun 2009. Nah, untuk objektif yang selanjutnya terkait dengan menerapkan operasi manajemen dan pengungkapan TCFD. Nah, untuk illustration of progression-nya ini tercapai untuk key result and performance-nya salah satunya terkait dengan melaporkan laporan tata kelola iklim kepada Komite Risiko Dewan Direksi. Nah, untuk objektif yang selanjutnya terkait dengan mengurangi sampah umum yang tidak dapat didaur ulang sebesar 3% dibandingkan tahun 2018. Nah, untuk ilustrasi progresnya ini tidak tercapai. Untuk key result and performance-nya peningkatan produksi pada tahun 2012 sebesar 19% dibandingkan dengan tahun 2018. Nah, untuk objektif yang selanjutnya terkait dengan meningkatkan rasio daur ulang limbah industri menjadi 41%. Untuk illustration of progression ini terlampaui. Untuk result and performance-nya rasio daur ulang limbah industri mencapai 70% pada tahun 2022. Nah, untuk objektif selanjutnya terkait dengan mengurangi konsumsi air dari operasi lapangan sebesar 2,2% dibandingkan tahun 2018. Untuk ilustrasi of progression ini terlampaui. Untuk key result and performance-nya ini yang pertama dan salah satunya ini mengurangi konsumsi air dari operasi lapangan pada tahun 2022 sebesar 33% dibandingkan tahun 2018. Nah, untuk objektif yang selanjutnya terkait dengan mengurangi konsumsi kertas sebesar 8% dibandingkan tahun 2018. Nah, untuk ilustrasi progresnya yang ini terlampaui. Nah, salah satu terkait dengan di result and performance-nya yang ini mengurangi konsumsi kertas pada tahun 2022 sebesar 43% dibandingkan dengan tahun 2018. Dapat dilihat dari ini udah ada tiga yang tidak tercapai terkait dengan ESG goals-nya. Nah, untuk yang terus ada tiga ada 4 objektif yang tercatat ini melampaui. Untuk pembahasan selanjutnya terkait dengan task force responding SDGs terkait dengan environment yang melanjutkan dari yang sebelumnya. Untuk objektif selanjutnya ini terkait dengan melarang pengangkutan spesies yang terancam punah dan melarang penggunaan spesies ilegal sebagai bahan makanan. Untuk illustration of progress-nya ini tercapai. Untuk key result performance-nya salah satunya terkait dengan China Airlines ini tidak mengangkut satwa dan tumbuhan liar ilegal dan menanam 143 pohon. Nah, untuk objektif yang selanjutnya terkait dengan pengurangan faktor limbah dalam penerbangan dibandingkan dengan tahun 2018. Nah, untuk illustration of progress-nya yang ini terlampaui. Untuk key result and performance-nya yang ini mengurangi total sampah dalam penerbangan pada tahun 2022 sebesar 68,09% dibandingkan dengan tahun 2018. Nah, untuk objektif selanjutnya ini terkait dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai untuk layanan dalam penerbangan. Nah, untuk illustration of progress-nya ini tercapai. Untuk key result and performance-nya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai untuk layanan dalam penerbangan hingga 30%. Nah, untuk objektif selanjutnya ini terkait dengan mengurangi rata-rata sampah makanan yang dihasilkan per orang untuk layanan penerbangan dari tingkat tahun 2020. Nah, untuk illustration of progress-nya ini yakni terlampaui. Untuk key result and performance-nya mengurangi rata-rata sampah makan yang dihasilkan per orang untuk layanan dalam penerbangan sebesar 74,23% dari tingkat tahun 2020. Nah, untuk task force corresponding SDG selanjutnya yang terkait dengan society yang membahas lebih khusus ke social feedback and engagement. Nah, untuk objektifnya yang ini menyelenggarakan setidaknya 1 proyek amal jangka panjang. Nah, untuk illustration of progress-nya yang ini tercapai. Untuk key result and performance-nya China Airlines ini terus memberikan dukungan pada tahun 2022 dan menyelenggarakan 3 proyek amal jangka panjang. Nah, untuk objektif selanjutnya ini terkait dengan mengorganisir setidaknya 1 acara amal pendidikan di daerah pedesaan terpencil. Untuk illustration of progress ini tercapai. Untuk key results and performance-nya para relawan China Airlines ini mengajar kursus penerbangan di 5 sekolah dasar terdekat dan 3 sekolah menengah pertama atau sekolah dasar di daerah pedesaan tersebut di Taitung untuk menyebarkan kebenaran, kebaikan, dan keindahan di masyarakat serta memberdayakan pertumbuhan anak-anak. Nah, untuk
objektif selanjutnya terkait dengan mengorganisir setidaknya tuh acara amal bersama dengan merek lokal Taiwan untuk illustration of progress-nya ini tercapai. Untuk key result and performance-nya, China Airlines ini menyelenggarakan camp amal basket dengan Taoyuan Plus dari Philips Plus. China Airlines menyelenggarakan camp amal bisbol dengan bintang bisbol Wei Yin-chen dan Wei Chung-wang. Nah, kedua kegiatan tersebut ini menghasilkan berbagai pengalaman pribadi yang mendorong atlet muda untuk mengejar impian mereka dengan berani. Nah, untuk yang dibahas dari tadi, yang pertama terkait ESG roadmap ini dapat ditarik beberapa informasi. Yang pertama ini, jadi pada tahun 2020 ini ada beberapa task force yang tidak tercapai atau dengan kata lain ini jadi perusahaan ini tidak memenuhi kriteria untuk mencapai hal tersebut. Yang pertama yakni terkait dengan human resource, lebih khususnya yang ini mengorganisir 4 seminar ahli yang memberikan kesempatan untuk sharing lintas disiplin internal. Nah, karena ini tidak tercapai, di kemungkinannya juga karena perusahaan sudah menjelaskan pada penjelasan sebelumnya bahwa karena akibat pandemi pada tahun 2022 sehingga acara seminar ini tidak terlaksana dengan baik. Nah, untuk selanjutnya ini perusahaan mencanangkan beberapa goals untuk bisa dicapai untuk pada tahun selanjutnya. Yang untuk short terms-nya pada tahun 2023 ini yakni mengorganisir 8 seminar ahli yang memberikan kesempatan untuk sharing lintas disiplin internal. Nah, untuk medium term goals-nya ini pada tahun 2025 yang ini menyelesaikan pembentukan semua materi pelatihan online internal untuk semua spesialisasi. Nah, untuk long term goals-nya ini pada tahun 2030 mendaftar untuk pengembangan bakat penerbangan Taiwan. Nah, untuk yang selanjutnya yang ini untuk goal SDC objektif yang tidak tercapai ini terkait dengan environment, lebih khususnya yang terkait dengan meningkatkan efisiensi bahan bakar penerbangan tahunan sebesar 1,5%. Jadi perusahaan ini tidak berhasil meningkatkan efisiensi tersebut. Nah, untuk kedepannya ini perusahaan ini merencanakan untuk meningkatkan efisiensi penerbangan dengan indeks yang sama, yang ini 1,5%, dan mencapai pertumbuhan netral karbon atau dapat dikatakan dengan mencapai emisi nol bersih pada tahun 2050. Jadi ini proyeknya jangka panjang, jadi perusahaan melakukannya secara bertahap. Nah, untuk yang selanjutnya ini terkait dengan mengurangi sampah umum atau tidak dapat didaur ulang sebesar 3% dibandingkan tahun 2018. Nah, pada kenyataannya perusahaan juga tidak bisa mencapai hal tersebut karena pada kenyataannya malah pada tahun 2020 ini meningkat sebesar 15% dibandingkan tahun 2018. Nah, untuk goalsnya sendiri perusahaan ini akan mengurangi secara bertahap. Untuk short-term-nya yakni pada tahun 2023 ini sebesar 5%, untuk medium term goals-nya ini pada 2025 sebesar 7%, dan untuk long term goals-nya pada tahun 2030 sebesar 12%. Baik, materi kedua yang akan kami bahas yaitu Gap Analysis China Airlines and Garuda Indonesia yang meliputi standar yang digunakan oleh China Airlines dan Garuda Indonesia, strategi SWOT ESG China Airlines dan Garuda Indonesia, dan analisis pemilihan topik ESG China Airlines dan Garuda Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai gap analisis antara China Airlines dengan Garuda Indonesia. Pembahasan gap analisis ini pertama mengenai standar ESG yang digunakan oleh kedua maskapai. Nah, berikut ini adalah dasar laporan dan pedoman yang digunakan oleh China Airlines dalam pembuatan laporan keberlanjutannya. Kemudian kita bandingkan dengan milik Garuda Indonesia. Berikut ini adalah dasar laporan dan pedoman yang digunakan oleh Garuda Indonesia dalam pembuatan laporan keberlanjutannya. Dari kedua dasar laporan dan pedoman yang digunakan oleh China Airlines dan Garuda Indonesia dalam pembuatan laporan keberlanjutan kedua perusahaan, kita dapat melihat standar ESG yang digunakan oleh kedua perusahaan. Di sini China Airlines menggunakan 3 standar ESG, yaitu ada standar GRI, SASB, dan TCFD. Kemudian untuk Garuda Indonesia hanya menggunakan standar GRI.
Berikutnya, dalam gap analisis standar yang digunakan, kita akan membandingkan indeks kontak GRI dari kedua maskapai, atau kita akan melihat topik-topik apa saja yang didisclose oleh kedua perusahaan. Pertama, dapat kita lihat pada bidang ekonomi, kategori indirect economy dan kategori praktek pengadaan, di mana di sini China Airlines itu tidak mendisclose dan Garuda Indonesia itu mendisclose. Kemudian pada kategori anti korupsi, kedua perusahaan itu mendisclose. Untuk kategori anti competitive behavior, China Airlines ini mendisclose dan Garuda Indonesia tidak mendisclose. Selanjutnya pada bidang environment, kategori material energi dan emission kedua perusahaan itu mendisclose. Untuk kategori air dan limbah hanya China Airlines yang mendisclose. Kategori waste dan penilaian lingkungan supplier hanya China Airlines yang mendisclose. Untuk selanjutnya adalah kita masuk pada bidang sosial. Di sini kategori employment dan labor management relation hanya China Airlines yang mendisclose. Dan untuk kategori occupational health and safety, kedua perusahaan mendisclose. Kategori training and education, kedua perusahaan mendisclose. Kategori diversity and equal opportunity, non-discrimination, freedom of association and collective bargaining, child labor, hanya China Airlines yang mendisclose. Kategori forced or compulsory labor, supplier social assessment, hanya China Airlines yang mendisclose. Untuk kategori local communities dan customer health and safety hanya Garuda Indonesia yang mendisclose. Dan yang terakhir untuk kategori customer privacy kedua perusahaan mendisclose. Selanjutnya kita akan membandingkan penjelasan GRI dari kedua perusahaan. Di sini kita akan mengambil perbandingan pada topik energi. Pada China Airlines, mereka menjelaskan konsumsi energi yang digunakan oleh perusahaan, di mana terdapat informasi mengenai jenis energi tak terbarukan serta nilai konsumsinya, dan jenis energi terbarukan serta nilai konsumsinya dalam 4 tahun terakhir. China Airlines juga menjelaskan mengenai pengurangan konsumsi energi yang dilakukan oleh perusahaannya, di mana terdapat informasi berupa target, strategi, dan hasil pencapaian China Airlines dalam mengurangi konsumsi energinya. Dapat dilihat juga bahwa China Airlines menyajikannya dengan ringkasan dan mudah untuk dibaca. Terakhir, pada topik energi, China Airlines menjelaskan mengenai konsumsi energi dan pengurangan konsumsinya pada bahan bakar pesawat selama 4 tahun terakhir, di mana terdapat informasi mengenai kinerja efisiensi konsumsi bahan bakar, emisi CO2, volume transport, serta penurunan konsumsinya. Untuk Garuda Indonesia pada topik energi menjelaskan mengenai konsumsi energi dan pengurangan konsumsinya pada bahan bakar pesawat, di mana terdapat informasi mengenai penggunaan bahan bakar selama 7 tahun terakhir dan metode-metode yang dilakukan Garuda Indonesia untuk mengurangi konsumsi bahan bakarnya. Kemudian, Garuda Indonesia juga menjelaskan mengenai konsumsi energi dan pengurangan konsumsinya pada bahan energi perkantoran, berupa listrik dan BBM. Di sini terdapat informasi mengenai penggunaan listrik dan BBM serta cara dalam mengurangi konsumsinya. Maka, berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa China Airlines menggunakan standar ESG lebih baik dibandingkan dengan Garuda Indonesia. Dengan alasan China Airlines menggunakan lebih banyak standar ESG, di mana Garuda Indonesia hanya menggunakan GRI, sedangkan China Airlines menggunakan GRI, SASB, dan TCFD. Kemudian, alasan yang kedua, China Airlines mendisclose lebih banyak topik GRI, meskipun terdapat juga topik yang didisclose oleh Garuda Indonesia tapi tidak didisclose oleh China Airlines. Namun jika dilihat di sini bahwa China Airlines ini masih mendisclose lebih banyak dan lebih rinci dibandingkan Garuda Indonesia. Dan kemudian alasan yang terakhir yaitu mengenai penjelasan topik GRI. Di sini China Airlines lebih unggul, di mana isi penjelasan lebih lengkap. Dalam contoh tadi dapat kita lihat bahwa China Airlines menjelaskan mengenai energi terbarukan dan tidak terbarukan, tetapi untuk Garuda Indonesia tidak menyinggung mengenai hal tersebut. Serta di sini penjelasan China Airlines itu lebih ringkas dan mudah dipahami dengan pembentukan tabel.
Strategi SWOT ESG China Airlines. Yang pertama, strength atau kekuatan. Kekuatan dari China Airlines yaitu pendapatan meningkat 7% dari tahun 2021. Jumlah kegiatan amal yang telah dilakukan oleh China Airlines sebanyak 12 kali berhasil menghemat air melalui pengelolaan air berkelanjutan sebesar 3.970 ton, berhasil menghemat daya pada tahun 2022 sebesar 110.000 kWh, dan berhasil mengurangi karbon tahunan sebesar 46 ton CO2. Selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan dari China Airlines, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu masih terjadi cedera kerja. Lalu manajemen keselamatan penerbangan di dalam bidang risiko insiden keselamatan penerbangan, seperti contohnya terjadinya turbulensi dan lain-lain. Lalu ada manajemen privasi, terjadi kebocoran informasi pribadi dan rahasia. Selanjutnya opportunity atau kesempatan bagi China Airlines yaitu bergabung dengan berbagai organisasi penerbangan seperti SkyTeam, adanya pelanggan baru dan pangsa pasar baru dan teknologi yang terbaru. Lalu ada threat atau ancaman bagi China Airlines yaitu peraturan terkait lingkungan terbaru yang mengharuskan China Airlines untuk terus melakukan penghematan air, penghematan daya dan pengurangan karbon tahunan, meningkatnya tingkat gaji per jam, dan pesaing baru. Strategi SWOT ESG Garuda Indonesia. Yang pertama, strength atau kekuatan dari ESG Garuda Indonesia. Yang pertama, berhasil mengurangi emisi sebesar 21 juta kilogram CO2. Selanjutnya, sejak 2012, Garuda Indonesia telah membuat lubang resapan biopori sebagai upaya mengurangi banjir, mengatasi banjir, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu melakukan training kesehatan keselamatan kerja bagi pekerja Garuda Indonesia. Lalu yang keempat, melakukan program pendanaan untuk UKM sebesar kurang lebih 3 miliar rupiah. Selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan dari Garuda Indonesia. Yang pertama, dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja masih banyak terjadi cedera kerja. Lalu manajemen keselamatan penerbangan, masih terjadi risiko insiden keselamatan penerbangan seperti turbulensi dan lain-lain. Dan tercatat ada 11 kecelakaan kerja selama tahun 2023. Lalu opportunity, kesempatan bagi Garuda Indonesia yang besar. Yang pertama, Garuda Indonesia berhasil mendapat penilaian 5 star oleh Skytrax. Lalu meningkatnya pelanggan di Indonesia dan mancanegara dan dukungan penuh dari pemerintah Indonesia. Threat bagi Garuda Indonesia, yang pertama isu-isu lingkungan, yang kedua pesaing baru dengan harga yang lebih murah tapi bisa menawarkan kualitas atau pelayanan yang setara dengan Garuda Indonesia. Untuk pembahasan selanjutnya yang terkait dengan analisis pemilihan topik ESG pada perusahaan China Airlines dan Garuda Indonesia. Nah, untuk material topics atau ESG-nya ini, untuk yang pertama terkait dengan environmental topics, untuk China Airlines sendiri ini terdiri dari exacerbation of climate risk, yang kedua ada effective use of resource and circular economy, yang ketiga ada environmental pollution caused by operation, yang selanjutnya ini terkait dengan green service and sustainable catering, dan energy conservation and electricity savings. Nah, untuk China Airlines sendiri ini ada 5 topik. Nah, untuk yang Garuda Indonesia ini ada 2, yakni energy and emission. Untuk yang selanjutnya ini terkait pembahasan social topics. Terus yang pertama pada China Airlines ini terdiri dari leak of private and confidential information. Yang kedua yakni occupational injuries. Yang ketiga ini charity and public welfare. Yang keempat ini flight safety incident risk. Terus selanjutnya ini terkait dengan deterioration of labor management relations. Lalu ada employee training and hiring, dan workplace discrimination and inequality. Nah, untuk topik dari China Airlines sendiri terkait dengan social topics ini ada 7 topik. Nah, untuk Garuda Indonesia ini ada occupational health and safety and training, and education. Lalu ada local community, ada customer health and safety, dan juga ada customer privacy. Nah, untuk Garuda Indonesia ada 5 topik.
Nah, untuk yang selanjutnya ini terkait dengan economic topics. Pada China Airlines ini terdiri dari increase the efficiency of fleet service and fuel consumption, lalu ada maintain high customer satisfaction rate, lalu ada sound corporate governance, lalu ada corruptions, lalu ada sound economic performance, lalu ada poor business operation, lalu ada sustainable procurement, lalu ada sustainable supply chain and management, dan juga ada failure of the information system. Jadi totalnya ada 9 topik yang dari economic topics dari China Airlines, lalu pada Garuda Indonesia terdiri dari economic performance, lalu ada indirect economic impact, lalu dan juga ada procurement practice dan juga anti corruption. Dan dari Garuda ini ada 4 topik. Topik terakhir yang akan kami bahas yaitu rekomendasi untuk Garuda Indonesia meliputi ESG Framework dan ESG Material Topics. Nah, selanjutnya yaitu rekomendasi untuk penyajian ESG Framework Garuda Indonesia. Yang pertama, membuat diagram atau infografis yang merangkum inisiatif ESG utama dan kaitannya dengan SDGs dalam satu halaman atau bagian yang mudah diakses, dan juga mempertimbangkan untuk membuat dashboard interaktif dalam laporan digital yang memungkinkan membaca mengeksplorasi inisiatif ESG berdasarkan kategori atau SDGs terkait. Yang kedua, menyediakan ringkasan terpusat dari inisiatif ESG di awal laporan dengan tautan ke bagian yang lebih mendetail di dalam laporan. Nah, ini akan membantu pembaca memahami struktur dan menemukan informasi lebih mendalam dengan mudah. Lalu yang ketiga, membuat peta jalan visual yang menunjukkan timeline implementasi dan pencapaian inisiatif ESG. Nah, ini akan memberikan gambaran tentang progres dan rencana masa depan. Lalu yang keempat, menambahkan studi kasus yang menunjukkan contoh konkret implementasi inisiatif ESG dan dampaknya. Nah, ini akan memberikan gambaran yang lebih mendalam dan meyakinkan tentang keberhasilan dan komitmen perusahaan. Dan menjelaskan metodologi yang digunakan untuk mengukur keberhasilan inisiatif ESG dan hasil yang dicapai. Gunakan data kuantitatif untuk mendukung klaim dan menunjukkan pencapaian. Lalu yang ke-6, yaitu membuat hubungan yang lebih eksplisit antara setiap inisiatif ESG dan SDGs yang relevan. Gunakan icon SDGs secara konsisten untuk menunjukkan bagaimana setiap langkah mendukung tujuan global. Nah, laporkan kemajuan dalam pencapaian SDG terkait secara berkala dan sertakan metrik yang jelas untuk menilai dampaknya. Yang selanjutnya yaitu menyoroti keterlibatan Garuda Indonesia dalam inisiatif keberlanjutan eksternal dan kolaborasi dengan organisasi internasional. Nah, ini akan menunjukkan komitmen perusahaan terhadap standar keberlanjutan global. Sertakan umpan balik dari pemangku kepentingan tentang inisiatif ESG dan bagaimana perusahaan merespon masukan tersebut. Ini akan menunjukkan keterlibatan aktif dan responsif terhadap kebutuhan dan gunakan berbagai saluran komunikasi termasuk media sosial, situs web perusahaan, dan webinar untuk menyebarluaskan informasi tentang inisiatif ESG dan melibatkan masyarakat. Nah, dengan menerapkan rekomendasi ini, Garuda Indonesia dapat meningkatkan penyajian ESG framework mereka, membuatnya lebih menarik, mudah diakses, dan informatif bagi berbagai pemangku kepentingan. Nah, berikut merupakan visualisasi yang mungkin bisa dibuat oleh Garuda Indonesia. Berikut adalah gambar pertama. Lalu berikut adalah visual yang kedua beserta penjelasannya. Nah, jadi berdasarkan kerangka ESG China Airlines dan fokus awal Garuda Indonesia, berikut adalah kerangka kerja baru yang lebih komprehensif dan spesifik dalam 5 topik. Yang pertama ada Carbon Emission Reduction and Climate Change, yaitu pengurangan emisi karbon dan perubahan iklim. Targetnya itu mengurangi emisi gas rumah kaca GRK sebesar 20% pada tahun 2030 dan mencapai emisi nol bersih net zero pada tahun 2050. Strateginya
yaitu yang pertama meningkatkan penggunaan bahan bakar penerbangan berkelanjutan, lalu yang kedua mengoptimalkan rute penerbangan dan prosedur operasi penerbangan, yang ketiga ada berinvestasi dalam teknologi hemat energi untuk pesawat dan infrastruktur bandara, yang keempat mendukung program penanaman pohon dan offset karbon. Yang kedua ada waste management and pollution control. Targetnya yaitu mengurangi limbah operasi dan emisi polutan udara dan air sebesar 15% pada tahun 2025. Untuk strateginya yang pertama menerapkan program daur ulang dan penggunaan kembali untuk komponen pesawat, suku cadang, dan bahan habis pakai. Yang kedua mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan mengganti dengan alternatif yang ramah lingkungan. Yang ketiga meningkatkan efisiensi pengelolaan air dan mengurangi konsumsi air. Yang keempat, mematuhi standar emisi polutan udara dan air yang paling ketat. Lalu yang ketiga ada employee well-being and occupational safety atau kesejahteraan karyawan dan keselamatan kerja. Targetnya mencapai tingkat kepuasan karyawan 85% dan tingkat kecelakaan kerja 0 pada tahun 2024. Untuk strateginya yaitu yang pertama meningkatkan program pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan motivasi. Yang kedua memperkuat program kesehatan dan keselamatan kerja untuk mencegah kecelakaan dan penyakit terkait pekerjaan. Lalu yang ketiga membangun budaya kerja yang positif dan inklusif yang menghargai keragaman dan kesetaraan. Yang keempat, menyediakan saluran komunikasi yang terbuka bagi karyawan untuk menyampaikan umpan balik dan keluhan. Yang keempat, ada Corporate Social Responsibility atau CSR and Community Empowerment atau tanggung jawab sosial perusahaan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk targetnya yaitu mempengaruhi kehidupan 10.000 orang di komunitas lokal melalui program CSR pada tahun 2025. Urus strateginya yang pertama yaitu berfokus pada program CSR di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi di komunitas lokal. Lalu yang kedua bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah NGO dan lembaga masyarakat sipil atau LSM untuk mengimplementasikan program CSR yang efektif. Lalu yang ketiga melibatkan karyawan dalam kegiatan CSR untuk meningkatkan rasa tanggung jawab sosial, mengukur dan melaporkan dampak program CSR secara transparan. Lalu untuk good corporate governance and risk management atau tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen, targetnya yaitu memperoleh skor tata kelola perusahaan teratas dari lembaga pemeringkat ESG terkemuka pada tahun 2026. Untuk strategi yang dilakukan, yang pertama memperkuat struktur dan proses tata kelola perusahaan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan independen. Menerapkan program anti korupsi dan anti suap yang komprehensif, melakukan penilaian risiko ESG secara berkala, dan mengembangkan rencana mitigasi risiko yang efektif. Meningkatkan transparansi pelaporan ESG dan melibatkan pemangku kepentingan utama dalam proses pelaporan. Nah, kerangka kerja ini memberikan landasan yang kuat bagi Garuda Indonesia untuk mencapai tujuan keberlanjutannya dan membangun masa depan yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Rekomendasi ESG Material Topics untuk Garuda Indonesia dari kelompok kami yaitu yang pertama mengenai environmental topics, yaitu ada topik mengenai climate adaptation and resilience, biodiversity impact management, water usage and conservation, waste reduction and recycling, and sustainable aviation fuel adoption. Yang kedua mengenai social topics yaitu customer experience and satisfaction, diversity and inclusion, community engagement and support, mental health and well-being. Yaitu yang ketiga yaitu economic topics yaitu innovation and technological advancement, revenue diversification, risk management and crisis preparedness, cost efficiency and operational optimization, sustainable investment and financing, dan yang terakhir yaitu anti-corruption policies and procedures. Baik, mari kita bahas untuk environmental topics. Yang pertama ada climate adaptation and resilience, yaitu kami mendeskripsikan bahwa mengembangkan dan mengimplementasikan strategi untuk beradaptasi dengan perubahan iklim dan meningkatkan ketahanan operasional terhadap bencana alam seperti banjir, badai, dan suhu ekstrim. Contoh inisiatifnya seperti pembuatan infrastruktur bandara yang tahan terhadap bencana, penyesuaian jadwal penerbangan berdasarkan kondisi cuaca ekstrim, dan pelatihan karyawan dalam menghadapi kondisi darurat iklim. Untuk topik yang kedua yaitu biodiversity impact management,
yaitu mengelola dan memitigasi dampak operasional penerbangan terhadap keanekaragaman hayati di sekitar bandara dan rute penerbangan. Contoh inisiatifnya yaitu kolaborasi dengan ahli lingkungan untuk memantau dan melindungi habitat satwa liar, penggunaan teknologi penerbangan yang mengurangi gangguan terhadap ekosistem, dan program restorasi habitat di area sekitar bandara. Selanjutnya mengenai water usage and conservation, yaitu meningkatkan efisiensi penggunaan air dalam semua aspek operasional dan memperkenalkan praktik konservasi air di fasilitas bandara dan kantor pusat. Contoh inisiatif yang dapat diterapkan oleh Garuda Indonesia yaitu instalasi sistem pengolahan air limbah, penggunaan peralatan hemat air, dan edukasi karyawan tentang pentingnya konservasi air. Selanjutnya yaitu mengenai waste reduction and recycling, yaitu mengimplementasikan program pengurangan limbah dan peningkatan daur ulang dalam operasional maskapai, termasuk catering penerbangan dan fasilitas bandara. Contoh inisiatif yang dapat diterapkan oleh Garuda Indonesia yaitu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, program daur ulang untuk limbah kabin, dan kerjasama dengan pemasok untuk mengurangi limbah kemasan. Material topics terakhir di bagian environmental topics yaitu Sustainable Aviation Fuel atau SAF adoption, yaitu mempercepat adopsi bahan bakar penerbangan berkelanjutan untuk mengurangi jejak karbon dari operasional penerbangan. Contoh inisiatif yang dapat diterapkan oleh Garuda Indonesia yaitu uji coba dan penggunaan SAF dalam penerbangan komersial, kerjasama dengan produsen bahan bakar untuk mengembangkan SAF, dan investasi dalam infrastruktur pendukung penggunaan SAF. Material topik selanjutnya ada di bagian social topics. Yang pertama yaitu customer experience and satisfactions, yaitu meningkatkan pengalaman dan kepuasan pelanggan melalui peningkatan layanan, inovasi produk, dan responsivitas terhadap masukan pelanggan. Contoh inisiatif yang dapat diterapkan oleh Garuda Indonesia yaitu melakukan survei kepuasan pelanggan rutin, peningkatan layanan in-flight entertainment, dan penyesuaian menu catering berdasarkan umpan balik pelanggan. Yang kedua mengenai diversity and inclusion, yaitu mempromosikan keberagaman dan inklusi dalam tempat kerja dengan mengatasi diskriminasi dan ketidaksetaraan serta menciptakan lingkungan kerja yang adil dan inklusif. Contoh inisiatif yang dapat diterapkan oleh Garuda Indonesia yaitu melakukan program pelatihan kesadaran keberagaman, kebijakan rekrutmen dan inklusif, dan pembentukan komite keberagaman dan inklusi. Selanjutnya, Community Engagement and Support. Deskripsinya melibatkan dan mendukung komunitas lokal melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR yang berfokus pada pembangunan komunitas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Contoh inisiatifnya program pendidikan untuk anak-anak kurang mampu, proyek kesehatan masyarakat, dan inisiatif lingkungan seperti penanaman pohon di daerah sekitar bandara. Kemudian ada mental health and well-being, yaitu menyediakan dukungan kesehatan mental dan kesejahteraan bagi karyawan dan awak kabin untuk memastikan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Contoh inisiatifnya adalah program konseling dan dukungan psikologis, kegiatan kebugaran dan kesehatan, dan kebijakan kerja yang fleksibel untuk mendukung keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Selanjutnya, talent attraction and retention, mengembangkan strategi untuk menarik dan mempertahankan bakat terbaik dalam industri penerbangan melalui pengembangan karir, pelatihan, dan insentif yang kompetitif. Untuk contoh inisiatifnya, program mentoring dan pelatihan profesional, insentif berbasis kinerja, dan penciptaan jalur karir yang jelas dan menarik bagi karyawan. Selanjutnya, economic topics, innovation and technological advancement. Jadi mendorong inovasi dan kemajuan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan melalui adopsi teknologi terbaru. Contoh inisiatifnya adalah implementasi sistem manajemen penerbangan berbasis AI, penggunaan aplikasi mobile untuk pengalaman pelanggan yang lebih baik, dan investasi dalam teknologi ramah lingkungan. Selanjutnya revenue diversification, yaitu mengembangkan sumber pendapatan baru selain dari operasional penerbangan tradisional untuk meningkatkan stabilitas keuangan dan mengurangi risiko bisnis. Selanjutnya, untuk contoh inisiatifnya adalah ekspansi ke layanan logistik dan kargo, pengembangan bisnis, pariwisata dan perhotelan, dan kemitraan dengan perusahaan lain untuk menawarkan paket layanan terintegrasi. Risk management and crisis preparedness,
mengelola risiko dan mempersiapkan diri untuk krisis, termasuk gangguan operasional, bencana alam, dan situasi darurat lainnya. Contoh inisiatifnya adalah pengembangan dan latihan rencana tanggap darurat, evaluasi risiko berkala, dan investasi dalam sistem keselamatan dan keamanan yang canggih. Selanjutnya, cost efficiency and operational optimization, meningkatkan efisiensi biaya dan mengoptimalkan operasional untuk meningkatkan profitabilitas melalui pengelolaan sumber daya yang lebih baik. Contoh inisiatifnya adalah program efisiensi bahan bakar, optimalisasi rute penerbangan, dan pengurangan biaya operasional melalui penggunaan teknologi yang canggih. Sustainable investment and financing. Jadi mendorong investasi dan pembiayaan yang berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang dan keberlanjutan perusahaan. Untuk contoh inisiatifnya penerbitan green bonds, kemitraan dengan lembaga keuangan berkelanjutan, dan investasi dalam proyek-proyek berkelanjutan yang mengurangi dampak lingkungan. Selanjutnya yang terakhir adalah anti-corruption policies and procedures, mengembangkan dan menerapkan kebijakan serta prosedur yang kuat untuk mencegah dan menangani korupsi di semua tingkatan operasional. Untuk contoh inisiatifnya adalah pelatihan anti korupsi bagi seluruh karyawan, implementasi kode etik yang ketat, dan sistem pelaporan pelanggaran yang aman dan anonim. Jadi dengan penjelasan yang lebih lengkap dan spesifik ini, Garuda Indonesia dapat lebih fokus dalam mengimplementasikan strategi keberlanjutan yang efektif dan relevan dengan tantangan dan peluang yang ada. Sekian pemaparan mengenai analisa terkait dengan rencana strategi dan rekomendasi ESG China Airlines dan Garuda Indonesia oleh kelompok 1 mata kuliah praktik dan pelaporan bisnis berkelanjutan kelas O. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.